Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zonika Rosalia dengan NIM 2311074. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Ibu Atik Rahmaniar MPD. Di sini saya akan membahas laporan yang sudah saya buat dengan studi kasus pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang monoton di kelas dan model PTK yang saya pakai itu model Kurt Lewin. Selanjutnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi tentang masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, isu studi kasus dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang menonton di kelas sering terjadi di beberapa sekolah karena dominasi metode ceramah dan hafalan yang membuat siswa pasif, kurangnya motivasi metode mengajar, materi yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan siswa, serta keterbatasan media dan kreativitas guru. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa bosan, minat belajar rendah, pemahaman dangkal, dan sulit menarik minat dari sejarah. Strategi pembelajaran yang bisa digunakan dengan menggunakan metode edutainment dalam pembelajaran. Pendekatan yang ideal untuk mengatasi monotonnya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Edutainment gabungan dari education yang berarti pendidikan dan entertainment itu hiburan. Berfokus pada penyampaian materi pembelajaran dengan cara menyenangkan, menarik, dan interaktif sehingga siswa tidak merasa bosan dan lebih termotivasi untuk belajar. Mengapa edutainment cocok untuk pembelajaran SKI? SKI sering dianggap sebagai mata pelajaran yang padat teori dan tanggal, yang bisa membosankan. Edutainment mengubah persepsi ini menyajikan dalam format yang lebih menyenangkan dan relatif seperti game, video, atau simulasi. Selanjutnya, saya menggunakan metode PTK model Kurt Lewin. Mengapa saya memilih metode PTK dari Kurt Lewin ini? Karena model Kurt Lewin ini memiliki siklus yang sangat jelas dan mudah dipahami, terdiri dari 4 tahapan utama yang berulang, seperti yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga itu ada pengamatan atau observing, yang terakhir itu ada refleksi atau reflexing. Judulnya itu meningkatkan minat dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran SKI masa Khulafaur Rasyidin melalui metode edutainment sumber primer PTK model Kurt Lewin. Selanjutnya latar belakang masalah. Ada identifikasi masalah, yang dimana pembelajaran SKI di kelas yang terlalu monoton. Ada gejala yang terlihat, peserta didik seringkali menunjukkan ekspresi kebosanan terlihat lesu atau bahkan mengantuk selama pelajaran SKI. Ada dampak negatif, bisa membentuk persepsi bahwa mata pelajaran SKI ini tidak penting dan membosankan, sehingga mengurangi semangat belajar mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode edutainment dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi masa Khulafaur Rasyidin pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Yang kedua, bagaimana strategi ini dapat mengatasi kebosanan dan kesan monoton dalam pelajaran SKI? Tujuan penelitian yang pertama, untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi masa Khulafaur Rasyidin pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui penerapan metode edutainment. Yang kedua, untuk mengatasi kebosanan dan kesan monoton dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam PTK model Kurt Lewin itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada tindakan, yang ketiga itu ada pengamatan, yang terakhir itu ada refleksi. Tahapan pertama itu perencanaan atau planning. Identifikasi masalah, pembelajaran SKI cenderung monoton, menyebabkan siswa bosan, pasif, minat rendah, dan pemahaman konsep yang dangkal. Ini terlihat dari dominasi ceramah, minimnya media, dan kurangnya kreativitas guru. Selanjutnya, analisis akar masalah. Monoton pembelajaran disebabkan oleh metode ceramah dan hafalan yang terus-menerus, kurangnya variasi dalam penyampaian, materi yang dianggap tidak relevan oleh siswa, serta keterbatasan media dan strategi guru. Selanjutnya itu dengan perumusan solusi atau tindakan. Menerapkan metode edutainment dalam pembelajaran SKI. Selanjutnya perencanaan tindakan. Yang pertama itu dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. RPP akan mengintegrasikan elemen edutainment seperti aktivitas awal,
kuis interaktif singkat, misal menggunakan Kahoot atau kuisis tentang pengetahuan dasar Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, penyampaian materi. Menggunakan video animasi atau dokumenter pendek tentang kisah salah satu khalifah, diselingi storytelling atau ekspresif. Selanjutnya, kegiatan ini diskusi kelompok berbasis masalah, misal bagaimana khalifah X menyelesaikan masalah Y, atau simulasi singkat, misal musyawarah pemilihan khalifah. Selanjutnya, aktivitas penutup. Permainan flashcard, tokoh atau peristiwa penting, atau reflection jurnal singkat. Yang kedua, menyiapkan media dari sumber belajar. Video, flashcard tokoh, map kosong untuk diisi siswa, aplikasi kuis interaktif, dan alat peraga sederhana lainnya. Yang ketiga, menyiapkan instrumen penelitian lembar observasi keaktifan siswa selama pembelajaran, seperti angket atau kuesioner minat belajar siswa, soal formatif, misal pilihan ganda atau esai singkat untuk mengukur pemahaman konsep, dan terakhir, catatan lapangan guru. Itulah proses dari perencanaan. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu ada tindakan atau acting. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan RPP yang telah didesain dengan metode edutainment untuk materi masa Khulafaur Rasyidin. Guru secara aktif mengelola kelas, memfasilitasi aktivitas kelompok, membimbing diskusi, dan memastikan semua elemen edutainment berjalan sesuai rencana. Yang kedua, fokus pelaksanaan. Guru berupaya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif, mendorong siswa untuk bertanya, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Guru juga menggunakan variasi suara, ekspresi, dan gerak tubuh untuk menjaga atensi siswa. Selanjutnya, tahapan ketiga itu ada pengamatan atau observing. Yang pertama, pengamatan langsung dengan mengamati reaksi siswa, tingkat partisipasi, ekspresi wajah apakah menunjukkan minat atau bosan, dan interaksi antar siswa. Yang kedua, pencatatan data. Dengan mengisi lembar observasi keaktifan siswa, misal jumlah siswa yang bertanya, menjawab, berdiskusi. Selanjutnya, mencatat hal-hal tak terduga atau menarik dalam catatan lapangan. Selanjutnya, melakukan survei dengan angket minat belajar siswa setelah pembelajaran. Selanjutnya, dengan mengoreksi hasil tes formatif untuk mengukur pemahaman konsep. Yang ketiga, dokumentasi. Mendokumentasi kegiatan melalui foto atau video jika memungkinkan dan diizinkan sebagai bukti visual pelaksanaan. Selanjutnya, yaitu tahapan terakhir, yaitu refleksi atau reflexing. Yang pertama, analisis data. Menganalisis hasil angket minat belajar, apakah ada peningkatan minat dibandingkan sebelum tindakan. Seperti menganalisis lembar observasi keaktifan, apakah siswa lebih aktif dan tidak pasif lagi, bagaimana tingkat partisipasi mereka dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Selanjutnya, menganalisis hasil tes pemahaman, apakah ada peningkatan skor rata-rata atau pemahaman konsep siswa. Selanjutnya, membaca catatan lapangan untuk mendapatkan insight kualitatif tentang pengalaman belajar. Yang kedua, evaluasi diri dengan melakukan introspeksi tentang pelaksanaan tindakan, seperti apakah RPP sudah terlaksana dengan baik, bagaimana efektivitas media yang digunakan, apa saja kendala yang dihadapi, apakah strategi edutainment sudah diterapkan secara optimal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.